Setelah kita i'tidal, maka kemudian kita sujud. Kemudian kita sujud. Taib, ketika kita sujud, ya, ketika kita sujud, perhatikan. Jadi kita dalam kondisi i'tidal, Rabbana lakal hamdu. Ketika kita sujud, maka tidak perlu kita ngangkat tangan. Jangan kita Allahu Akbar, enggak. Kita punya kaidah, dan ini pendapat yang terkuat, ada khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan setiap kullu khafdin wa raf'in, Nabi mengangkat tangan setiap naik dan turun. Sebagaimana dalam hadis Abu Malik Al-Huwairits. Tapi dibantah oleh hadis Ibnu Umar yang Malik Al-Huwairits, ya, beliau hanya mulazamah kepada Nabi sekitar 20 hari, ya. Adapun Ibnu Umar bertahun-tahun, dan Ibnu Umar mengatakan Rasulullah tidak mengangkat kecuali 4 tempat mengangkat tangan. 4 tempat tersebut, pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, angkat tangan. Ini yang pertama. Takbir yang kedua mau ruku, Allahu Akbar. Yang kedua. Takbir ketiga bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat adalah setelah tasyahud awal. Kalau kita sudah tasyahud awal, kemudian kita bangkit, angkat tangan. Ya, kita angkat tangan, Allahu Akbar. Itulah 4 tempat angkat tangan. Lebih dari itu enggak ada angkat tangan. Dan ada kaidah tidak ada angkat tangan sebelum atau sesudah sujud, enggak ada angkat tangan. Sebelum sujud ataupun sudah sujud enggak ada angkat tangan, ya. Sebenarnya mengatakan boleh sesekali, namun untuk continue enggak. Karena Nabi continue selalu 4 tempat saja beliau angkat tangan. Jadi ketika kita mau sujud, tidak perlu kita angkat tangan. Langsung aja Allahu Akbar, sujud. Mau sujud. Nah, untuk mau sujud, maka mana yang kita dahulukan, lutut atau tangan? Datang hadis tentang mendahulukan lutut, datang hadis mendahulukan kedua tangan, dan hadisnya sama-sama dhaif. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya mau sujud dengan meletakkan tangan dulu atau lutut dulu, dua-duanya sah. Para ulama hanya khilaf mana yang lebih afdal. Hanya khilaf mana lebih afdal. Kenapa? Mereka mengatakan semuanya benar, ya. Karena hadisnya dhaif dua-duanya. Hadisnya dhaif. Karena kalau kita mensahihkan hadis yang lutut lebih dulu daripada tangan, berarti yang tangan salah. Salah, Nabi larang. Kemudian juga hadis yang mengatakan tangan lebih dulu daripada lutut, Nabi melarang. Berarti kalau ada lutut dulu salah. Karena hadis-hadisnya dua-duanya dhaif, maka tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Tinggal kita, para ulama berselisih mana lebih afdal, kedua tangan atau lutut. Jumhur ulama, mayoritas ulama diriwayatkan dari banyak sahabat, bahwasanya mereka turun dengan lutut tersebut. Lutut terlebih dahulu, ya. Jadi kalau lutut ya biasa, jadi tinggal lutut dulu, Allahu Akbar. Baru kita begini. Ya, biasa. Baru kita sujud. Ya. Boleh. Atau kalau kita ingin misalnya kita ingin tangan dulu, maka kita bisa tangan dulu, Allahu Akbar. Ya. Ini lebih ringan, lebih tenang, baru kaki. Terutama orang-orang yang tua misalnya, atau orang-orang misalnya yang badannya berat, ya. Mungkin kalau lutut dulu bakal bunyi gebruk gitu. Tapi kalau kita tangan dulu, kita turun dengan pelan-pelan. Tapi dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Mau lutut dulu atau tangan dulu, maka diperbolehkan. Kalaupun turun dengan lutut, tenang, ya. Maksud saya, sebagian orang ketemu lutut dia langsung loncat. Itu sama aja, gebruk juga kalau begitu. Tapi turunnya dengan tenang. Mau lutut atau tangan dulu, turun dengan tenang. Lutut tenang misalnya, Allahu Akbar. Pelan-pelan aja, ya. Jangan Allahu Akbar. Wah, jadi bikin ribut. Jadi tenang aja, pelan. Turun dengan tangan juga pelan, santai. Enggak usah loncat, ya, gitu. Tapi pelan-pelan aja, Allahu Akbar. Pelan-pelan kan bisa. Tidak harus langsung terjun ke depan. Jadi itu adalah tata cara sujud. Nah, ketika kita sudah di bawah, kita mau sujud, ya perhatikan. Kita mau sujud, Nabi mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Salah satunya ini. Jidat dan hidung. Ini dihitung satu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tulang pertama. Tulang kedua, nih. Tulang ketiga, nih. Tulang keempat, nih. Tulang kelima ini, tulang keenam, ini tulang ketujuh kaki kiri. Jadi ketika kita sujud, 7 tulang semuanya mengenai tanah, mengenai lantai. Nah, para ulama khilaf.
apakah hidung kalau tidak mengenai lantai, salatnya tidak sah? Misalnya dia cuma sujud dengan jidatnya, hidungnya ternyata pesek misalnya. Atau dia pakai kacamata sehingga yang sujud cuma bagian jidatnya, hidungnya tidak kena tanah. Apakah salatnya tetap sah? Maka khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak sah. Karena jidat atau dahi dan hidung satu kesatuan. Jika salah satunya tidak kena, maka tidak sah salat. Ada yang mengatakan enggak. Salah satunya kena sudah cukup. Ya, salah satunya kena sudah cukup. Ada yang mengatakan dahi kalau sudah kena, hidung tidak kena maka tetap salat sah. Ini kesempurnaan saja hidung, hendaknya diletakkan di tanah. Tapi dia tidak berarti bukan berarti batal kalau hidung tidak kena tanah. Tapi kita berusaha menjalankan sunnah, maka kita sujud dengan dahi dan juga hidung. Kemudian ingat, ketika kita dalam kondisi sujud, datang dalam sebagian riwayat Nabi merapatkan tangannya. Merapatkan apa? Tangannya. Ya. Ya, tidak membengkang begini. Tapi beliau merapatkan. Dalam sebagian tapi riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama. Tapi dihasankan oleh Syekh Albani yaitu dengan merapatkan tangannya. Kemudian ketika kita sujud, ya. Perhatikan ketika kita sujud dalam kondisi jari-jari ini, ya. Bentar, saya lihat. Dalam kondisi jari-jari bisa sejajar bahu, bisa sejajar telinga. Jadi bisa ketika kita sujud, bisa jari-jari kita sejajar bahu, bisa jari-jari kita sejajar telinga. Bebas, alhamdulillah dua-duanya boleh. Ya. Kemudian ketika kita sujud, lengannya agak dibuka, jangan ditempelin begini, ya. Kecuali kata para ulama dalam kondisi berjamaah. Kalau berjamaah kita begini, jangan kita buka sehingga tetangga kita mencium bau ketek kita. Jangan kita begini. Ya. Tapi kalau kita sholat sendiri jadi imam atau sholat sendiri maka kita buka. Jangan begini. Kita buka, ya. Kita buka. Kemudian tadi berusaha untuk simetris, ya. Untuk simetris, ya. Ketika sujud, ya. Perhatikan, ini kalau ini adalah tubuh seseorang, ya, ya maka ini berusaha kakinya seperti ini, kondisinya demikian, ya. Kemudian dalam kondisi sujud, ya. Maka sebagian orang, jadi lihat dia apa namanya di sini berapa ini 90 derajat, ya. Ya. Atau ini lurus, ini tegak, mohon maaf, kakinya ini tegak. Sebagian orang salah, dia sujudnya begini, agak miring. Jadi saking semangatnya sehingga posisi kakinya seperti ini. Kemudian badannya seperti ini, ya. Ya, ini tidak lurus. Ini salah saking semangatnya. Karena paha ya tidak tegak lurus. Tegak lurus sehingga salah, ya. Maka kita bisa praktek, yang penting paha kita lurus, kemudian kita bisa sujud, ya. Ya. Sehingga jarak antara sini antara lutut, ini lutut. Ya, antara lutut ini kaki, ya. Ini kaki. Lutut antara lutut dengan ini dengan wajah tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu jauh, yang wajar aja. Karena sebagian orang terlalu parah sehingga dia loncat ke depan sampai akhirnya tidak lagi lurus begini tapi miring begini. Ini sujud yang keliru, sujud yang keliru. Taib. Ini tata cara sujud, maka seorang berusaha sujud yang simetris. Kemudian di antara sujud yang salah adalah menempelkan tangan ketika sujud begini. Ini salah. Jadi harus diangkat, jangan ditempelkan seperti ini. Kalau ditempelkan, ya, ditempelkan ketika sujud ini salah. Jadi harus tetap diangkat. Adapun tempel begini adalah salah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya haram. Hukumnya haram.
Yang berikutnya yang juga diperselisihkan oleh para ulama mengenai ketika kita sujud, apakah kaki kita nempel atau tidak ya. Kaki kita nempel atau tidak ya. Ini jadi masalah. Ketika kita sujud, apakah tumit kita, ini kan tumit. Tumitnya nempel atau tidak ya. Jumhur ulama mengatakan tidak perlu ditempel, terbuka biasa aja ya, terbuka biasa saja ya. Sebagian ulama mengatakan ditempelkan. Seperti pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ini juga masalah khilaf, dua-duanya sah, namun saya lebih condong ditempelkan ya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, saya lebih condong menempelkan tumit sehingga ketika seorang salat lebih tertutup, terutama kalau dia pakai sarung ya. Kalau dia buka kadang terlihat betisnya, terkadang sebagian bisa terlihat dan itu kelihatan dan itu terbukti, terkadang terlihat pahanya karena terbuka sarungnya. Maka kalau kita tutup tumit kita maka lebih tertutup, lebih terjaga. Tetapi tadi ini masalah khilafiyah. Seandainya ada seorang yang salat kemudian kakinya terbuka maka tidak jadi masalah, tertutup juga tidak jadi masalah ya. Kemudian saya ingatkan di antara kesalahan seorang ruku atau sujud kakinya dua-duanya tidak diletakkan. Kesalahan contoh ya. Misalnya dia sujud ya. Dia sujud, ketika dia sujud, perhatikan, maka dia sujudnya begini misalnya. Sehingga kedua kaki, kan Nabi suruh mengatakan harus 7 tulang. Jadi tulang ini dua-duanya harus dipasangkan di lantai. Adapun sujud sambil cepat-cepat kakinya terangkat satu, ini tidak sah. Atau kemudian dia sujud dalam kondisi demikian juga tidak sah. Kenapa? Karena kakinya harus ditempelkan dua-duanya. Adapun kalau cuma begini atau bahkan diangkat satu maka tidak sah. Jadi harus tulangnya semua tertancapkan. Baik, kita biar selesai ya. Setelah sujud kemudian kita bertakbir. Sujud kita baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dengan tumakninah ya. Sekali dan doa-doa sujud banyak.